Tapi benar kata Nabi, setelah diberi kesempatan itu, ada yang tidak bisa pertahankan. Di tengah-tengah mengendor ikat pinggangnya. Kan? Masjid mulai muncul kemajuan, sapnya maju. Kan? Mulai orientasi berubah. Mulai pikirkan yang lain dan sebagainya. Sehingga menurun ibadahnya. Makanya kata Nabi, ingat, masih ada peluang kemuliaan. Ramadan itu jangan dilihat malam Al-Qadarnya saja. Ampunan tiap waktu. Jadi jangan cuma kejar malam Al-Qadar. Tapi kita lupa dengan yang lain. Sebab ada kebiasaan bahwa, ini datangnya ganjil, kalau genap gak ada. Anda lupa ya? Walaupun malam dapat Al-Qadar, besoknya berbuat maksiat, ya dosa juga. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam, paling minimal saya 2 rakaat bangun. 2 rakaat. Jadi kalau setelah tarawih, kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan sholat minimal 2 rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi aja. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukankah dapat kita malam Al-Qadar? Allahu Akbar. Dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta, sudah dikabul. Di 10 malam terakhir Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kencangkan ikat pinggangmu. Kencangkan. Kalau dikencangkan berarti sebelumnya ada yang kendor kan? Ini tidak diduga. Ada tanabbu, makanya disebut Nabi. Nabi memberikan gambaran-gambaran di masa depan. Kalau di zaman sahabat mungkin stabil tuh. Ya, tapi Nabi menduga ini ada yang kendor ini. Dan lihat indahnya ketersambungan mukjizat Al-Quran dengan tafsiran Nabi SAW yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menafsirkannya. Anda kalau lihat pembuka Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, bukankah dibuka dengan ya? Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya itu harfun nida, huruf panggil. Ya, huruf panggil. Untuk memanggil dalam bahasa Arab itu ada 14 huruf. A, aya, ya, awa, wa, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya ya, 360 kali disebutkan. Dan dahsyatnya pakai ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Lalu yang dipanggil alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan yang punya iman. Nah, saya ingin lompat sedikit teman-teman. Alladzina amanu, yang punya iman, kenapa disebut menggunakan alladzina tanpa batas? Seakan panggilan ini mencakup semua hamba Allah sepanjang dia punya iman, tanpa batas. Tapi dahsyatnya, yang punya iman ini kan beda-beda keadaannya. Ada yang imannya kuat, semangat ibadah, bahkan sebelum Ramadan, jangankan sholat fardu, sunnah dia kejar. Ada yang standar, mutawassit standar, ya. Mohon maaf, kejar fardu saja yang penting. Ya, ini sudah ada di zaman-zaman Nabi, ada orang Badui datang pada Nabi, dullani ala khairin, ya, ala amalin. Idza amiltuhu dakhaltul jannata. Tunjukkan padaku ya Rasulullah amalan yang singkat saja, jangan banyak-banyak, yang penting masuk surga. Ya pintar, orang pintar. Modal dikit pengen keuntungan banyak gitu ya. Tapi kata Nabi nggak apa-apa, kerjakan yang fardu, cukup tinggalkan yang kalau engkau mampu kerjakan sunnah. Kata orang ini, baik, aku akan konsisten dengan yang fardu dan aku nggak bisa menunaikan yang sunnah. Kata Nabi, aflah in sadaqah, kalau benar masuk surga dia. Ya. Tapi ingat, dia tinggal di padang pasir yang tidak ada media sosial. Ya. Auratnya jarang yang terlihat kecuali unta, gitu kan? Kecuali kadal gurun dan sebagainya. Jadi jangan coba Anda ikuti kalau tidak mampu mengekang maksiatnya. Kemudian yang ketiga, yang jauh dari Allah. Jangankan sholat fardu, jangankan sholat sunnah, yang fardu pun kadang terlambat, sulit. Sehingga dia jauh dari Allah sebelum Ramadan. Tapi saat awal Ramadan, Allah tidak bedakan. Dipanggil dengan satu huruf yang sama. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Menggunakan huruf ya. Hei semua pemilik iman, baik yang dekat imannya sampai dia kuat ibadahnya sehingga merasa dekat denganku, atau yang menengah, ya, yang dia hanya mengejar fardu saja, atau bahkan yang jauh dariku karena banyak maksiatnya, aku tak peduli, kata Allah. Sepanjang kau punya iman, aku panggil kalian semua. Yang jauh aku akan dekatkan denganku, yang maksiat aku bimbing untuk taubat, yang menengah aku lekatkan, yang dekat lebih dekat lagi. Karena itu dahsyat jadi awal Ramadan. Jangankan yang sering ke masjid, yang tak pernah ke masjid pun bisa ke masjid. Jangankan yang rajin baca Al-Quran, yang gak pernah pegang mushaf bisa khataman Ramadan. Jangankan yang pernah melihat orang minta, nggak ada peminta pun dicari-cari. Jadi semua meningkat awal Ramadan. Tapi benar kata Nabi, setelah diberi kesempatan itu, ada yang tidak bisa pertahankan. Di tengah-tengah mengendor ikat pinggangnya. Kan? Masjid mulai muncul kemajuan, sapnya maju. Kan? Mulai orientasi berubah. Mulai pikirkan yang lain dan sebagainya. Sehingga menurun ibadahnya. Makanya kata Nabi, ingat, masih ada peluang kemuliaan. Ramadan itu jangan dilihat malam Al-Qadarnya saja, ampunan tiap waktu. Cuma Ramadan yang setiap siang dan malam 24 jam selama 1 bulan penuh Allah berikan ampunan setiap hamba, peluang ampunan. Ya,
Anda kalau melihat di Al-Bukhari, ya, Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya benar di siang hari puasa, sambil dia istighfar, koreksi dirinya kepada Allah, minta ampunan, maka sampai dengan buka Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Kalau dosa besar dia tobat, diampuni. Baru buka, ngobrolin orang misalnya, gibahin orang misal, malamnya ada lagi peluang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang meningkatkan ibadahnya malam hari, tunaikan salat, istighfar kepada Allah, koreksi diri, tunaikan dengan ikhlas, ada peluang diampuni. Jadi Ramadan itu setiap waktu selama sebulan ampunan Allah dibentangkan. Makanya malaikat Jibril itu pernah turun di hadis riwayat Al-Mustadrak oleh Al-Hakim An-Naisaburi, ya, Al-Mustadrak yang disusulkan. Jadi Al-Bukhari meninggal, Imam Muslim meninggal, hadis masih ada, syarat-syarat keduanya dikumpulkan oleh Al-Imam Hakim An-Naisaburi, dicari, dikumpulkan, ketemu, disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arab disusulkan, disebut dengan Al-Mustadrak. Nah, satu kali Nabi akan khutbah. Mimbar Nabi ini ada 3 tangga, 3 gundakan, 1, 2, 3. Begitu naik, malaikat langsung berkomentar. Lihat ya, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik di situasi ini. Malaikat yang bermohon pada Allah, Nabi yang mengaminkan. Kata malaikat, bu'dan atau raghima'an farajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sangat keterlaluan. Awas, ini komen malaikat ya, sangat keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat tercela. Raghima'an farajulin, seakan ada debu, ya, debu di mukanya, sangat tercela kata malaikat. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tak mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cuma kejar malam Al-Qadar, tapi kita lupa dengan yang lain. Sebab ada kebiasaan bahwa oh ini datangnya ganjil, kalau genap nggak ada. Anda lupa ya. Walaupun malam dapat Al-Qadar, besoknya berbuat maksiat, ya dosa juga. Ada ampunan. Karena itu cara yang pertama yang penting kita hadirkan adalah dalam kesempatan kita masih menemukan malam-malam Ramadan, kata Nabi, kalau Anda sempat mengendor, kencangkan ikat pinggang, khususnya di malam-malam terakhir Ramadan, akhir-akhir Ramadan. Apa yang dilakukan di malam-malam ini? 1, istighfar. Perbanyak istighfar. Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran, tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatmu itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Ingat, makanya pakai kuntum. Allah bisa mengatakan begini, qul in tuhibbullaha. Tapi ketika kalimatnya menggunakan kuntum sebagai taukid, kul in kuntum, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan fattabi'uni, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah cintai, apa persamaannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ketika Allah cinta pada seorang hamba, Allah mengampuni dosanya. Mengampuni dosa itu kan lahir lewat permohonan ampunan kan? Di persamaan terbaliknya, kalau orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun. Kan? Allah mencintai orang yang Allah mencintai hamba, diampuni. Diampuni itu kan minta ampun, istighfar, ya kan? Ghafara mengampuni, istighfar minta ampunan. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Jadi bukan hanya ampunan, dan kalau orang sudah dicintai Allah, Allahu Akbar, dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta, sudah dikabul. Itu yang dicintai Allah. Belum dia ucapkan, jawaban sudah turun. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Kenal Maryam? Kenal di mana? Maryam itu nabi bukan? Rasul bukan? Bukan nabi, bukan rasul, tapi punya kemuliaan di sisi Allah. Belum minta sesuatu, langsung diberikan. Coba lihat, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa.
Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Setiap pamannya mau mengantarkan kebutuhan Maryam, makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan, udah ada di situ. Udah ada. Setiap waktu, kullama ditanya Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Sebelum minta, pamannya datang, tolong paman, tolong bawakan makanan. Paman kurang, nggak bilang begitu. Sebelum minta datang ada makanan. Itu. Jadi ada orang-orang yang baru terfikir Allah kasih anugerah. Ada orang-orang yang baru pengen sesuatu, tiba-tiba Allah berikan, belum diucapkan. Siapa orang ini? Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya Maryam dicintai Allah? Fataqabbalaha rabbuha. Maka Allah menerima ikhtiar kedua orang tua itu untuk menjadikan Maryam dicintai Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tahu dari mana mengabdi kepada Allah? Buka lagi yang ayat 35-nya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku ingin jadikan Maryam sebagai pencintamu, hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk mendekat kepadamu, maka mohon diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberikan hal yang belum pernah bahkan dia ucapkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karunia tadi, istighfar, istighfar, istighfar. Masih ingat cerita saya tentang tukang roti? Ya? Dan Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba datang ke satu tempat, keluar aja. Tiba kemudian datang ke masjid, Pak. Diusir sama petugas masjid. Memang dulu kan nggak ada media sosial, nggak tahu wajah Imam Ahmad kayak gimana gitu kan. Keluar. Ukhruj. Saya cuma pengen istirahat katanya. Ya di luar, keluar. Di luar diusir lagi, barah. Barah itu lebih kasar. Barah. Oh, saya kan nggak apa-apa, cuma di luar nggak ganggu. Tahu fikih, kata orang ini roh. Roh itu lebih kasar. Roh itu dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Ahmad pergi. Begitu lewat tukang roti. Ini kisah nyata. Kata tukang roti itu, kelihatan kok kayak capek ya Syekh, ta'aluna Syekh, silahkan kesini istirahat. Dilihat dia sedang bikin adonan gitu. Setiap dia membuat adonan itu dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji kalimat apa yang lahir di lisan tukang roti ini. Kata Imam Ahmad, saya melihat setiap engkau membuat adonan kau ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ma faidatu istighfarika laka? Apa sih manfaat istighfar itu untukmu? Kata tukang roti ini, wallahi, tak pernah saya beristighfar dalam saya mengerjakan pekerjaan saya kecuali Allah mengabulkan seluruh doa-doa saya. Kecuali satu saja. Apa kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk melihat Imam Ahmad bin Hanbal di hadapan saya sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Kata Imam Ahmad, la haula wala quwata illa billah. Karena istighfar Anda ini saya tiba-tiba jalan, dikeluarkan dari masjid, bahkan dari rumah Allah sampai ke sini karena istighfar Anda. Dan jangan lakukan itu pada saya. Jadi malam-malam terakhir istighfar. Istighfar, istighfar. Kedua, salat. Karena nanti kalau Anda buka kitab Al-Bukhari, di kitab ke-30 ada 97 pembahasan. Di kitab ke-30 kitab Shaum, bab tentang man qama lailatul qadri, ya, qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, hadisnya berbunyi qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amalan spesifik, siapa yang bangun malam konsisten, dan qoma itu menunjukkan makna salat. Qoma itu turunan aqama yaqumu, turunannya aqama yuqimu. Kalau sudah ada qama, aqama itu pasti salat. Ya, pasti salat. Aqama, qoma artinya sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ya, sempurna sebaik mungkin. Makanya sebelum salat itu ada iqamah. Iqamah itu sifat dari kata aqama. Cuman kita kan suka menyingkat dengan qomat. Kan kita orang Indonesia senang ujung-ujungnya kan? Ini kan kalau orang Arab aqim ya iqamah, iqamah. Kita kan qomat. Ya. Adi saya di Timur Tengah waktu olahraga main bola misalnya, orang mengatakan ya Syahadi wazi' ya Syahadi bagi orang Indonesia tidak di oper di ya Abdurrahman man gitu kan, ya qomat itu iqamah itu isyarat supaya sebelum sholat sempurnakan dulu diri kita supaya khusyuk, tenang. Makanya imam berbalik, istaqimu ij'alu salatakum salatan muwadda', rapat, luruskan. Ini mohon maaf ya, jadi kalimat isyarat. Isyarat itu tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Jadi ada kalimat wajib menggunakan bahasa Arab seperti adzan, iqamat. Ada kalimat yang nggak harus pakai bahasa Arab, yang penting makmum paham. Ya, misal kita berbalik mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tenangkan hatinya, rapatkan saf, rasakan mungkin ini sholat terakhir kita yang kita tunaikan. Lebih terasakan ke hati? Ya. Jadi kalau makmum belum paham, pahamkan pakai bahasa kita.
Nggak harus dipaksakan. Istau, sudah tahu, ya kan? Coba istau, luruskan. Ya. Nah, qama itu salat, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, Nabi langsung memberikan kisi-kisi kepada kita, jangan tinggalkan salat malam di setiap malam Ramadan, walaupun cuma 2 rakaat. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam, paling minimal saya 2 rakaat bangun. 2 rakaat. Jadi kalau setelah tarawih, kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan salat minimal 2 rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi aja. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukankah dapat kita malam al-qadar? Dan masuk di hadis tadi, caranya tunaikan salat walaupun cuma 2 rakaat malam-malam itu, tapi tunaikannya satu dengan ikhlas. Karena Allah, imanan wa ihtisaban, kedua sambil mengoreksi dosa kita. Makanya 2 rakaat ini kadang-kadang rasanya agak panjang. Ingat dosa pada Allah, ingat pada orang tua, ingat pada saudara-saudara, ingat pada tetangga, sujud, membayangkan dosa mata sampai ujung kaki, nangis kita tuh. Itu begitu tangisan keluar, rahmat Allah diturunkan di situ. Jadi pertama, istighfar, kedua, salat, ketiga Al-Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kalau bisa dibagi-bagi, dihatamkan itu sampai terakhir. Itu manhaj Nabi, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Babnya di Al-Bukhari. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanan saat tiba Ramadan. Ya, hina ya'tihi Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fa ya'ridu alaihi fa arada alaihi al-Qur'ana. Khususnya ketika Jibril datang di setiap malam Ramadan dan Nabi menyampaikan Al-Qur'an setiap malam Ramadan. Artinya sampai akhir Ramadan Nabi nyampaikan kan? Kalau kita bagi 1 juz atau semampu kita. Karena kalimatnya Al-Qur'an itu masih umum. Ya, Al-Fatihah Al-Qur'an, Al-Baqarah Al-Qur'an, An-Nisa Al-Qur'an. Jadi semampu kita dibacakan dengan baik. Jelas ini? Oke, istighfar, salat, Al-Quran. Itu yang paling utama. Baik.